Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Sengkang International Land of Cultura Silk Film Festival yang merupakan festival film pertama di Indonesia yang memiliki tema khusus tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Silk Film Festival 2023 adalah sebuah inisiatif kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Wajo dengan Badan Perfilman Indonesia secara mandiri karena memiliki kesadaran bahwa film merupakan medium yang sangat efektif untuk memasarkan potensi pariwisata suatu daerah. Berbagai kajian membuktikan bahwa daerah yang digunakan untuk lokasi film akan mengalami lonjakan kunjungan wisata antara 25 sampai 300%. Diselenggarakan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kabupaten kebanggaan industri perfilman karena satu dari sedikit kabupaten yang punya bioskop lokal serta merupakan destinasi yang diperhitungkan di Sulawesi Selatan karena dikenal sebagai masyarakat yang modern namun sangat kuat mengusung tradisi dan budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan jajarannya serta kepada BPI karena keputusannya untuk mengembangkan anak muda dalam membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi setempat, membuka lapangan kerja. Maju terus perfilman Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Bapak Riri Risa, yang tentunya hari ini menjadi kebanggaan. Hari ini didampingi langsung oleh orang-orang hebat dari Jakarta, dari Badan Perfilman Indonesia. Dan tentu ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan penghargaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan program yang telah diluncurkan di Bang Wajo untuk memperkenalkan talenta anak-anak kita yang ternyata punya potensi juga yang bisa dikembangkan. Hari ini dengan berbagai rangkaian acara juga di Kabupaten Wajo, yaitu Festival Danau Tempe mulai 2 hari yang lalu dan hari ini merupakan hari puncak kegiatan. Dan kami sangat berterima kasih dari Badan Perfilman Indonesia yang telah bantu dan mendampingi anak-anak kita yang insya Allah tentu ini akan menjadi spirit tersendiri, motivasi buat adik-adik kita dan mudah-mudahan ke depannya berbagai inovasi, berbagai usaha-usaha kita untuk membangun dunia perfilman di Kabupaten Wajo. Termasuk yang saya usulkan ini supaya nanti ada prodi khusus perfilman di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Wajo. Ya, kalau perfilman dan Pak Diri bisa membantu kami untuk sumber manusia prodi ini, ya saya kira ini potensi untuk dikembangkan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semangat buat para adik-adik kami peserta yang ada 120 sekarang dari kurang lebih 600 yang berminat. Inilah 120 yang ada di ruang pola kantor Bupati sekarang ini yang mengikuti arahan dan motivasi yang disampaikan oleh motivator kita luar biasa, Pak Riri Nisa. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya mau menggunakan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan salam dan juga kepada Pak Amran Mahmud, Pak Bupati Wajo. Terima kasih untuk sambutannya tadi, Pak. Kami dari tim Nusantara Kode dalam imajinasi kami insya Allah akan membuat film dokumenter terkait pertanian kearifan lokal yang ada di Kabupaten Wajo.
Tadi Mas Riri menjelaskan bahwa salah satu motivasi hingga film Atira itu mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal di mana Mas Riri ini tumbuh dan lahir. Sehingga yang ingin saya tanyakan adalah apa sih tantangan terberat dari pembuatan film ini karena berusaha untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal itu. Terima kasih. Yang pertama, saya setuju bahwa memang kita punya potensi Sulawesi Selatan, khususnya dengan kekayaan budayanya itu punya potensi uh, uh, warisan budaya yang sangat pantas untuk dijadikan film. Ya, di banyak negara naskah-naskah penting seperti Ilagaligo, Mahabharata, Ramayana itu kan sering diolah, digarap menjadi film. Tetapi tentu saja mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua, nilai-nilai tradisi, naskah-naskah lama, cerita-cerita dari wilayah-wilayah atau regional-regional Indonesia yang tidak terlalu dikenal ini harus diolah secara baik dengan standar penceritaan sinematografi yang tinggi. Memerlukan kreativitas penulisan naskah yang tinggi, membutuhkan kesabaran, ya, karena contohnya untuk Atira saja, mulai dari gagasannya muncul sampai akhirnya bisa difilmkan, itu membutuhkan waktu hampir 3 tahun. Atira itu bukan film yang besar ya, tapi settingnya sekitar tahun 55 sampai tahun 79 kalau nggak salah. Jadi tetap saja film ini membutuhkan kesabaran gitu untuk bisa diproduksi secara baik. Nah, itu yang kadang-kadang mesti menjadi mimpi dari setiap pembuat film. Bahwa membuat film itu bukan sesuatu yang kita kerjakan seperti sebuah proyek bangunan biasa saja. Dia adalah bangunan dengan berbagai ceritanya. Dan setiap detail di dalam bangunan itu bercerita. Nah, tantangan saya membuat film seperti Atirah misalnya. Saya perlu mencari penenun sarung sutra di Wajo yang bisa membuat sarung sutra dengan menggunakan ulat sutra yang asli. Dan saya menemukannya di sebuah desa di Wajo. Itu kalau adik-adik ingat kampungnya keluarga Atirah yang di dalam cerita itu ada di Bone, itu kami syutingnya itu di Sengkang, di Wajo, di sebuah desa di Wajo. Dan kebetulan di desa itu hidup sekelompok ibu-ibu yang masih membuat sarung sutra dengan menggunakan ulat sutra dan pewarna alami. Nah, ini tantangannya membuat film itu tuh seperti itu gitu. Jadi kita perlu kesabaran, kita perlu kreativitas, dan kita perlu dana yang besar. Biaya produksi film yang baik itu, apalagi kalau kita bicara Ilagaligo ya, settingnya itu di dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah misalnya. Bagaimana kita menciptakan itu kalau kita cuma punya biaya produksi yang kecil? Jadi kita butuh itu semua. Ya, mudah-mudahan menjawab 2 pertanyaan tadi dan terima kasih banyak. Saya rasa ini pertanyaan yang bagus di pagi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nela Shalom Irwan dari SMA Negeri 8 Wajo. Jadi saya tadi mendengar bahwa motivasi Bapak membuat film Atira sendiri itu karena ini menunjukkan budaya tempat kelahiran Bapak. Pertanyaan saya simpel Pak, kenapa harus Atira? Dari banyaknya kisah, kenapa harus kisah Atira? Terima kasih.
Saya langsung menjawab ya. Silakan Mas Riri. Ya. Jadi memang film itu lahir dari sebuah proses yang tentu saja ditentukan oleh berbagai aspek yang memungkinkannya bisa terjadi. Seperti juga kita membuat sebuah usaha seperti toko, ya, mau membuat toko, mau membuat usaha eh, apapun lah ya, usaha apapun. Sebagai contoh, kalau kita mau membuka usaha mesin cuci gitu ya, usaha laundry di Kota Sengkang gitu. Kenapa kita membuat usaha laundry di Kota Sengkang, bukan membuka usaha misalnya warnet atau membuka usaha toko boba misalnya dibanding laundry. Misalnya karena kita mengetahui bahwa di jalanan itu tidak ada satupun toko atau usaha yang membuka usaha laundry. Kalau warnet sudah banyak, kalau toko boba sudah banyak. Gitu. Saya waktu itu membuat Atira dengan pertimbangan bahwa saya yakin ada yang ingin menonton film itu. Ya, di waktu itu sebenarnya dari Sulawesi Selatan sudah ada beberapa cerita yang muncul. Nah, kita harus bangga ini. Sulawesi Selatan atau khususnya Kota Makassar itu sudah mulai dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia atau wilayah di Indonesia yang sudah memiliki budaya filmnya sendiri. Tidak banyak itu yang begitu. Mungkin Yogyakarta ada. Mungkin ya saya pikir di Indonesia ini cuma Yogyakarta dan Makassar dan Sulawesi Selatan yang memiliki budaya film. Maksudnya budaya film apa? Para kota-kota wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar itu sudah memproduksi film sendiri yang merupakan cerita-cerita dari Kota Makassar. Mungkin adik-adik pernah mendengar film judulnya Uang Panai. Mungkin adik-adik pernah mendengar film judulnya Cindolo Natape. Mungkin adik-adik pernah mendengar film judulnya Parakang, ya film horor itu. Nah, saya membuat cerita Atira karena belum ada yang membuat cerita seperti itu. Belum ada film yang memotret cerita tentang seorang ibu pejuang. Nah, bukan juga pejuang yang mengangkat senjata ya, tapi pejuang di keluarganya. Dan Atira ini kebetulan adalah ibu dari Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Sebelum dia jadi Wakil Presiden sebenarnya. Jadi film ini diproduksi di tahun 2015, kurang lebih beberapa saat setelah Pak JK selesai dengan jabatannya. Gitu. Jadi film ini adalah film yang ceritanya tepat gitu. Dan saya kebetulan sangat dekat dengan lingkungan keluarga ibu-ibu seperti Atira ini. Ibu saya itu memasak untuk keluarga. Ibu saya itu punya makanan rumah yang khas yang tidak istilahnya tidak dimiliki oleh ibu, bukan tidak dimiliki, maksudnya merupakan khas makanan keluarga Sulawesi Selatan. Dan ketika saya baca buku tentang Atira ini, ternyata dia begitu. Dia adalah seorang ibu yang mengurus suaminya dari subuh hingga malam, hingga selesai hari. Gitu. Nah itu yang motivasi saya kenapa dari semua cerita yang ada saya memilih kisah Atira. Gitu. Dan kisah Atira ini menarik karena ada juga kisah anak mudanya, ya. Ada digambarkan di situ ketika Atira masih memiliki anak remaja gitu ya. Dan kita fokus sedikit ke cerita tentang Ucu, si Ucu yang bahkan pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan misalnya. Jadi ada unsur-unsur di dalam cerita ini yang saya yakin dekat dengan kalangan muda. Kalangan muda ini penting karena yang menonton film itu bukan orang tua. Yang menonton film di bioskop itu anak muda. Ini riset, berdasarkan riset ya.
80% penonton bioskop itu datang dari usia 13 sampai 21 tahun. Jadi usia teman-teman Silkers inilah yang datang ke bioskop. Jadi kalau kita membuat film, memilih cerita film, sebaiknya cerita film yang memiliki unsur yang tepat bagi mayoritas penonton yang ada di bioskop. Semoga anak-anakku semua ini akan menjadi pelopor-pelopor pembuatan perfilman sinema dan mengangkat potensi daerah kita, baik pariwisatanya, kemudian budayanya, seninya, dan berbagai potensi kekayaan yang kita miliki, ya, termasuk potensi ekonomi yang barangkali bisa didalami itu, misalnya pertanian, di sektor pertanian. Kemudian di Sulsel ini satu-satunya yang punya potensi gas alam, ya. Nah, ini semua bisa dipelajari adik-adik semua untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah film yang bisa secara otomatis memperkenalkan daerah kita. Salah satu tadi yang ditanyakan adik kita tadi mengenai kuliner, ya, makanan. Jadi kita di Wajo ini sudah ada 15 jenis, termasuk yang paling banyak itu adalah kuliner yang sudah kita KIK-kan, ya, artinya sudah kita daftar melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kekayaan intelektual komunal dari berbagai jenis makanan, ya, termasuk ada namanya lawak udang, ya, jadi ada lawak udang, kemudian ada nangkris sokoran. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, utamanya dari Badan Perfilman Indonesia. Terima kasih banyak sudah bisa mengawal, sudah beberapa hari di tempat ini, bahkan rela untuk bersama-sama dengan adik-adik kita di Atakai, walaupun dalam kondisi perbaikan di sana. Mudah-mudahan semuanya bisa tahun depan bisa lebih maksimal, bisa direncanakan lebih baik lagi, ya, dan semua mungkin sudah bisa kita agendakan sedemikian rupa seperti yang disampaikan juga tadi Pak Riri, salah satu sutradara terhebat di Indonesia, dan mudah-mudahan nanti kita bisa juga diproduksikan sebuah film yang bisa mengangkat potensi Kabupaten Wajo. Saya kira demikian. Here comes the sun, doo 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 doo. Here comes the sun. I say it's alright. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here.